anak-anakku yang dirahmati oleh Allah yang Bapak sayangi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan bercerita tentang seorang anak laki-laki yang selalu meminta upah kepada ibunya apabila dia membantu ibunya. Mudah-mudahan anak-anakku tidak seperti Aldo ini yang minta upah kepada ibunya setiap kali membantunya. Berawal dari cerita bahwa awal cerita adalah Aldo ini anak yang merasa marah, merasa sedih, merasa kesal karena ibunya sering meminta tolong kepada Aldo. Aldo merasa bahwa ini adalah tidak wajar karena ibunya seringkali meminta bantuan dan menyuruh-nyuruh Aldo. Bahkan setiap hari ibunya selalu menyuruhnya untuk membantu ibunya. Maka Aldo pun ngambek dan bersedih. Bahkan Aldo cemberut tak berkata sepatah kata pun pada hari itu. Mama, pokoknya hari ini aku tidak mau ngomong. Pokoknya aku sedih, aku malas, aku marah. Aku gak mau disuruh-suruh lagi sama mama. Tak lama setelah itu Aldo pun mengambil kertas dan pensil, kemudian Aldo mulai menulis kalimat-kalimat kekesalan yang ingin disampaikan kepada ibunya. Ibu, hari ini aku disuruh ibu bantu nyiapin makanan. Pokoknya aku minta upah 10.000. Aku gak mau tahu, pokoknya aku minta 10.000. Yang kedua, hari ini ibu juga nyuruh saya cuci piring. Pokoknya aku minta 10.000. Aku udah capek, pokoknya aku gak mau kalau gak dikasih 10.000. Hari ini ibu juga nyuruh aku nemenin adik, ngasuh adik dari pagi sampai siang. Aku capek bu, pokoknya aku minta 10.000. Dan hari ini juga aku disuruh sama ibu nyapu sampai aku capean. Pokoknya aku gak mau tahu bu, aku juga minta 10.000 karena aku sudah kecapean menyapu. Dari pagi sampai siang aku baru bisa istirahat. Dan pagi tadi ibu juga nyuruh saya untuk merapikan tempat tidur. Ibu marah-marah, ibu ngomel-ngomel terus. Ibu maksa-maksa Aldo terus untuk ngerapiin tempat tidur. Aldo capek bu, pokoknya Aldo minta ganti 10.000. Jadi kalau di total semua upah yang harus ibu bayar ke Aldo hari ini adalah 50.000. Pokoknya kalau Aldo gak dikasih 50.000, Aldo gak mau ngapa-ngapain lagi. Aldo pokoknya gak mau bantuin mama lagi. Titik. Surat pun diterima oleh sang ibu. Dan ibu membaca surat dari Aldo anaknya, anak yang sangat disayanginya. Ibu bersedih karena anaknya tidak tulus dalam membantu ibunya. Anaknya juga susah disuruh-suruh, dan anaknya bahkan selalu meminta upah dari apa yang dia lakukan untuk ibunya. Ibunya menangis, ibunya meneteskan air mata. Kemudian sang ibu mengambil pensil, kemudian menulis, menjawab tulisan yang ditulis oleh anaknya. Sambil meneteskan air mata, sang ibu berkata, "Anakku, ibu mengandungmu selama 9 bulan. Biayanya gratis, wahai anakku.
Anakku, selama ini ibu telah memberimu makan dan minum dalam rahim ibu. Semuanya gratis, wahai anakku. Setelah kamu lahir, ibu juga menyusuimu selama 2 tahun. Ibu selalu menggendongmu selama 2 tahun itu, wahai anakku. Tapi semua itu gratis, wahai anakku. Dan ketika kamu masih kecil, ibu tidak bosan menjaga dan merawatmu. Ibu membersihkan kotoran yang menempel di badanmu. Ibu nyebokin pup yang mengotori badanmu dan pakaianmu. Itu semua ibu lakukan gratis, wahai anakku. Dan kadangkala kamu sakit, wahai anakku. Ibu sedih ketika anakku mengalami sakit, maka ibu juga sakit, wahai anakku. Maka ibu cepat-cepat membawamu ke dokter, dan itu pun ibu biayai, dan itu pun gratis, wahai anakku. Ketika kamu kecil, wahai anakku, setiap hari ibu menghapus ingusmu. Bahkan tangan ibu sesekali belepotan dengan ingusmu, wahai anakku. Sesekali engkau muntah, dan ketika tidak ada kain untuk mengelap muntahanmu, maka kain ibu yang jadi elapnya, wahai anakku. Itu pun biayanya gratis. Dan ketika engkau sudah mulai beranjak besar, ibu tidak bosan-bosan memberimu makan, menyiapkan minuman, menyiapkan semua kebutuhan yang kamu butuhkan, wahai anakku. Semuanya itu gratis, wahai anakku. Ketika kau masih kecil, ibu selalu memberikan mainan. Ibu membelikan kamu mobil-mobilan. Ibu memberikan apapun yang membuat kamu senang. Itu semua gratis, wahai anakku. Sekarang kamu mulai besar. Sekarang kamu mulai bersekolah. Kamu mulai bisa menuntut ilmu. Semuanya itu ibu lakukan agar kamu menjadi anak yang pandai dan berakhlak. Dan itu biayanya gratis, wahai anakku. Ibu tidak memintamu membalas biaya itu. Ibu lakukan itu semuanya gratis untukmu, wahai anakku. Kini engkau sudah mulai besar. Kini kamu sudah mulai bergaul dengan teman-temanmu. Dan kini engkau sudah mulai jauh dari ibumu. Jika seluruh yang ibu lakukan, kasih sayang ibu yang ibu berikan kepadamu, wahai anakku, semuanya biayanya adalah gratis. Surat dari ibu pun akhirnya sampai di meja Aldo. Dan Aldo pun kemudian membaca surat itu. Tak terasa air mata Aldo menetes. Aldo menangis melihat jawaban ibu yang melihat ketulusan dan kasih sayang ibu. Ibu, maafkan Aldo, ibu. Ibu selama ini memberikan semuanya kasih sayang untuk Aldo gratis semuanya, ibu. Tapi Aldo minta upah setiap Aldo memberikan bantuan kepada ibu. Maafin Aldo, ibu. Aldo kemudian memeluk ibunya sambil menangis dan terus minta maaf kepada ibunya. Maafin Aldo, ibu. Maafin Aldo, ibu. Aldo menyesal melakukan ini, ibu.
Aldo pun mengambil kertas kembali yang telah ia berikan kepada ibunya, dan dia mulai menulis di kertas yang pertama ia berikan kepada ibunya. Ibu, utang ibu hari ini lunas, dan selamanya ibu tidak akan pernah berhutang kepada Aldo. Berapapun, apapun yang ibu perintahkan kepada Aldo, Aldo akan lakukan dengan tulus hati ibu. Maafin Aldo ibu. Sambil memeluk ibunya, Aldo berkata kepada ibunya, Ibu, Aldo sayang ibu. Aldo sayang ibu. Maafin Aldo ibu. Demikianlah kisah Aldo yang tadinya membuat perhitungan kepada ibunya, tapi setelah itu Aldo menyadari bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Anak-anakku yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang luar biasa. Seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang yang sangat miskin dan memiliki seorang ibu yang sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, dan seluruh anggota badannya sudah lumpuh. Maka kemanapun sang ibu ini pergi, Uwais Al-Qarni menggendongnya. Nah, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang diberitakan oleh Allah bahwa beliau adalah salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh penduduk langit, malaikat dan lain-lain sebagainya sudah mendengar berita bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah calon penghuni surga yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Uwais Al-Qarni ini dijamin oleh Allah masuk surga? Ceritanya adalah suatu hari ibu yang lumpuh ini ingin pergi haji ke Baitullah, padahal beliau lumpuh dan Uwais Al-Qarni tidak punya biaya untuk pergi haji ke Baitullah, dan jarak antara rumah Uwais Al-Qarni dengan Makkah itu bisa ditempuh jalan kaki berbulan-bulan. Uwais pun mendengar keinginan sang ibu, maka di dalam hati Uwais Al-Qarni beliau bertekad suatu saat beliau akan mengantarkan ibunya ke Baitullah untuk menunaikan niat hajinya. Maka Uwais Al-Qarni setiap hari mengangkat beban, awalnya beban 1 kilo, kemudian 2 kilo, kemudian 5 kilo, 4 kilo, naik ke atas bukit, turun ke bawah, naik lagi ke bukit, turun ke bawah, sambil membawa beban dari 1 kilo sampai 5 kilo sampai 10 kilo, bahkan yang terakhir sampai membawa keledai. Awalnya membawa kambing, kemudian setelah kuat bolak-balik naik turun bukit sambil menggendong kambing, kemudian ditingkatkan lagi sambil menggendong keledai. Apa tujuannya? Biar tangannya dan kakinya kuat mengangkat beban berat, sehingga kelak ketika ibunya nanti pergi haji bisa digendong oleh Uwais Al-Qarni dari rumahnya menuju Mekah Mukarramah. Maka setelah dirasa Uwais Al-Qarni ini memiliki kekuatan yang cukup, maka ibunya pun digendong. Kemudian Uwais Al-Qarni berkata kepada ibunya, Wahai ibuku, mari kita berangkat haji. Uwais akan menggendong ibu sampai ke Makkah Mukarramah. Maka Uwais Al-Qarni menggendong ibunya, tidak pernah diturunkan kemanapun ibunya pergi, digendong oleh Uwais Al-Qarni. Ketika ibunya ingin makan, disuapin oleh Uwais Al-Qarni. Ketika ibunya minum, diberikan minuman, disuapin oleh Uwais Al-Qarni.
Maka setelah beberapa bulan melakukan perjalanan dengan jalan kaki dan menggendong ibunya tanpa dilepas dan ditaruh sama sekali, mulai awal perjalanan sampai ke kota Mekah, Uwais Al-Qarni selalu menggendong ibunya. Begitu sampai di kota Mekah, ibunya digendong dari tawaf. Ibadah apapun, rukun apapun dari ibadah haji itu, ibunya selalu digendong oleh Uwais Al-Qarni. Ibunya selalu digendong oleh Uwais Al-Qarni. Mulai dari niat ihram sampai melakukan sa'i, tawaf, wukuf di padang Arafah, semua rukun yang ada di dalam ibadah haji Uwais lakukan dengan menggendong ibunya, sampai ibunya meneteskan air mata. Kasihan melihat Uwais Al-Qarni yang begitu sayang kepada ibunya, dan air mata itu jatuh di pipi Uwais Al-Qarni, sehingga Uwais Al-Qarni menoleh kepada ibunya. "Wahai ibu, kenapa engkau menangis, ibu?" Maka ibunya menyampaikan, "Uwais, ibu sangat sedih dan sayang kepadamu, wahai Uwais." Singkat cerita, kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dilakukan Uwais Al-Qarni ini sudah cukup untuk membalas jasa ibunya, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, jangankan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, engkau bagi emas 1 gunung, engkau bagi makanan 1 gudang, engkau bagi seluruh yang kau punya, bahkan nyawa engkau berikan kepada ibumu. Sesungguhnya itu tidak cukup untuk membalas jasa dan kebaikan ibumu, anak-anakku. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang sayang kepada orang tua, anak-anak yang peduli kepada orang tua, anak-anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang soleh-soleha, yang kelak akan mengangkat derajat kedua orang tuanya di surga, bukan sebaliknya menjatuhkan kedua orang tuanya di surga. Maka anak-anak yang seperti itu adalah anak-anak yang didambakan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Terima kasih anak-anakku, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.